Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Rifatur Ramadhani dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang cara kerja alat indera pada manusia dan juga gangguan kelainan atau penyakit pada alat indera manusia. Bagaimanakah penjelasannya? Yuk simak video yang akan saya paparkan dalam video ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu bagaimana sih cara kerja alat indera pada manusia. Yang pertama yaitu pada mata. Mata adalah komponen terpenting yang ada dalam manusia, karena dengan mata kita bisa melihat keindahan yang ada pada dunia. Bagaimana cara kerjanya? Coba kalian simak video yang akan saya tampilkan. Wow, akhirnya aku tahu bagaimana cara mata kita melihat suatu benda. Mata kita bisa melihat suatu benda karena ada berkas cahaya yang datang dari benda tersebut menuju ke mata kita. Berkas cahaya yang masuk ke mata kemudian dibiaskan sebagian besar oleh kornea mata dan difokuskan oleh lensa mata ke retina. Bayangan benda yang terbentuk pada retina ini bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, energi cahaya di retina diubah menjadi sinyal listrik dan dibawa oleh saraf optik ke otak, lalu diterjemahkan oleh otak sebagai suatu benda yang tegak. Nah, bagaimana? Sudah paham kan bagaimana cara mata kita bekerja untuk melihat suatu benda? Untuk yang selanjutnya yaitu telinga. Jadi di sini saya juga akan memperlihatkan kepada kalian video tentang bagaimana cara telinga kita bekerja. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Telinga lubang hidung diteruskan menuju ke epitelium olfaktori yang kemudian diteruskan kembali ke mukosa olfaktori, lalu ke saraf olfaktori, kemudian menuju ke talamus dan diteruskan lagi menuju hipotalamus hingga pada akhirnya diteruskan menuju otak. Selanjutnya yaitu lidah. Benda atau makanan yang memiliki rasa masuk ke dalam mulut menuju papila, kemudian diteruskan menuju syaraf gustatori, selanjutnya menuju medula oblongata, kemudian diteruskan kembali menuju talamus, dan yang terakhir diteruskan menuju otak. Alat indera yang terakhir yaitu kulit. Di dalam kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap segala rangsangan fisik. Misalnya, seperti pada sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan juga nyeri. Reseptor tersebut juga berupa ujung syaraf yang bebas ataupun ujung syaraf yang telah diselubungi dengan sebuah kapsul jaringan ikat. Pada umumnya,
pada setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu rangsangan saja. Selain itu, kulit juga memiliki fungsi sebagai alat pelindung bagi daerah dalam tubuh. Contohnya untuk otot dan juga tulang. Dan tak ketinggalan sebagai alat peraba yang sangat peka terhadap suatu rangsangan, yakni dengan kata lain sebagai alat ekskresi serta